Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Bahwa pada kesempatan hari ini adalah hari yang sungguh Tuhan ciptakan untuk kita bersyukur, memuji, menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita, persiapkan seluruh hidup kita untuk datang, memuji, menyembah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga. Kami ucap syukur Tuhan atas segala kebaikan berkat-Mu, atas segala kasih rahmat anugerah Engkau yang telah memberi hidup, bahkan kesehatan, kekuatan untuk kami memuji menyembah Tuhan Roh Kudus. Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir dalam ibadah ini. Engkau yang beracara, yang memberkati. Bila kekuatan kasih karunia Allah, seluruh hidup kami bawa masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah seluruh hidup kami Bapa. Oh, rampantakaran lama yang syikana. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku dapat keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya
Hanya dalam hadirat Tuhan kami masuk. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah di hadirat kemuliaan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, oh, hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Kau, syukur. Hanya untuk menyembah Yesus.
Kami hidup hanya untuk menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah Yesus. Katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan hanya untuk menyembah, hanya untuk menyembah, hanya untuk menyembah-Mu. Yes, amin, amin. Inilah keinginan dalam setiap hidup kami, dan bahkan kami dicipta hanya untuk menyembah-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang layak terima pujian, syukur dan sembah kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini. Inilah hari yang tepat untuk kami bersama-sama meninggikan, memuliakan nama Engkau. Dan yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan, angkat tangan kita, amin. Amin. Katakan kiri kanan, denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau pegang langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu berjuang bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan dengan iman, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa
Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Masa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Ya, tiba saatnya kita memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengucap syukur, kita berdoa buat persembahan yang kita bawa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, meninggikan, memuliakan nama Engkau. Engkau yang memberkati, menyertai, melindungi kami. Sehingga pada saat ini kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan kami boleh memberikan persembahan kami ini. Engkau menguduskan, Engkau memberkati. Bahkan umat-Mu, jemaat-Mu yang memberi dengan sukarela, memberikan dengan segenap hati. Untuk pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan telah taruh kami bergereja di tempat ini. Engkau yang terus melipat gandakan berkat dengan kasih anugerah rahmat-Mu. Engkau yang memberkati umat-Mu dengan kasih, rahmat, anugerah yang dari surga. Terima kasih Bapa. Kami bawa korban persembahan kami ini. Kami palaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Biarlah setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati, persiapkan tubuh dan jiwa pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman
menjadi rema dan kekuatan dalam setiap hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami mau duduk diam di bawah kaki Engkau, mendengar suara-Mu. Karena hanya dalam kekuatan-Mu, seluruh hidup kami, seluruh pikiran, jiwa dan roh kami, Engkau yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Amin Tuhan. Kami mau tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Amin Tuhan. Kami mau bersama-Mu Tuhan, masuk dalam pikiran kami, kehendak-Mu ku serahkan. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu Tuhan, masuk jalan rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Harapanku, ku kan
Kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Puji Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya boleh bersukacita pada saat ini, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama berbakti dan beribadah kepadamu. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Firman-Mu menuntun membimbing setiap langkah hidup kami, agar kami terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Saya percaya saat ini kita semuanya rindu diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan saat ini akan berbicara kepada kita dengan tema membangun keluarga yang sehat ekonominya. Kita akan membaca ayat mas kita dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, firman Tuhan berbunyi demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, selama beberapa minggu ini kita sedang berbicara tentang membangun keluarga yang sehat. Kita sudah belajar tentang dasar dari keluarga yang sehat. Kita sudah belajar juga tentang keluarga yang sehat rohaninya, sehat jasmaninya, juga sehat komunikasinya, dan sekarang kita akan belajar membangun keluarga yang sehat ekonominya. Saya percaya kalau Tuhan memberkati kita, Dia memberikan berkat yang utuh. Secara keseluruhan, hidup kita, keluarga kita boleh menjadi keluarga yang kuat dan keluarga yang sehat. Karena itu ayat ini berbicara kepada kita, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tidak bercacat menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Artinya, Bapak Ibu Saudara, keluarga kita semuanya dipelihara, keluarga kita sehat, keluarga kita utuh, bahkan ekonomi orang percaya juga memiliki ekonomi yang sehat, yang baik. Nah, saya akan menyampaikan ada beberapa cara supaya keluarga kita memiliki ekonomi yang sehat. Yang pertama, saudaraku, kita harus percaya pemeliharaan Tuhan. Supaya ekonomi keluarga kita sehat, yang pertama kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Matius 6 ayat 31 sampai ayat 32 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku, percaya akan pemeliharaan Tuhan membuat hidup kita, keluarga kita, suami, istri, orang tua dan anak tidak lagi khawatir menghadapi situasi apapun. Apalagi dalam kondisi hari-hari seperti sekarang ini di mana wabah corona masih melanda bangsa kita dan itu berdampak kepada sirkulasi usaha yang sedang kita bangun, sehingga membuat banyak orang mengeluh, banyak orang takut, banyak orang khawatir, tetapi tidak demikian dengan kehidupan orang percaya. Tuhan sanggup memelihara hidup kita apapun situasinya dan keadaannya. Yang penting saudara dan saya percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, yakin, kita mulai tolak segala kekhawatiran, ketakutan yang bercokol di hati, di pikiran, dan dalam hidup kita sekalian. Saudara, yang kita perlukan berupa makanan, minuman, pakaian, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dengan kita yang mengenal Allah, sebetulnya keperluannya, kebutuhannya sama. Tetapi sikap menghadapi seluruh keperluan kebutuhan kita, dikatakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, hidupnya dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tetapi setiap saudara dan saya sebagai orang percaya, ayo kita yakin, Alkitab berkata, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Setuju, katakan amin. Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Bahkan saat ini saudara, apapun situasi saudara, keadaan saudara, saudara harus sadar, Bapamu tahu. Bapak kita semua tahu.
keperluan dan kebutuhan kita. Satu hal yang kita harus yakini bahwa Bapa yang tahu keperluan kebutuhan kita, Dia tidak pernah terlalu cepat menolong, tetapi Dia juga tidak pernah terlambat untuk menolong. Dia selalu menolong, Dia mengulurkan tangan tepat pada waktunya bagi setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Saya membacakan kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku, manusia pertama diciptakan Tuhan, ditempatkannya di Taman Eden. Di taman itulah Tuhan menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang berbiji, buah yang baik, yang manis dan baik, yang sedap untuk dinikmati oleh manusia. Artinya dimanapun saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan, di sanalah Tuhan bisa menumbuhkan ekonomi kita. Di sanalah Tuhan bisa menumbuhkan usaha pekerjaan kita. Segala sesuatu yang baik yang Allah persiapkan, saudaraku, mari kita tinggal terima dengan penuh kepercayaan bahwa dimanapun kita tinggal, apapun situasi dan pekerjaan kita, yakinlah bahwa Allah dapat menumbuhkan sesuatu yang bisa menjadi keperluan kebutuhan kita sekalian. Karena itu saudaraku, yakin akan pemeliharaan Allah bukan karena kita di kota, bukan karena kita di desa, bukan karena kita sudah punya modal yang cukup, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kita, disitulah penyediaan Tuhan cukup dalam hidup kita sekalian. Karena itu mari kita mau bangun ekonomi yang sehat dimulai dengan yakin dan percaya akan pemeliharaan Allah. Rupa-rupanya kekhawatiran menjadi penghambat berkat yang bisa turun dalam hidup kita sekalian. Bebaskan diri dari ketakutan dan kekhawatiran, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan bisa menolong kita sekalian. Yang kedua, saudaraku, bagaimana cara kita membangun ekonomi yang kuat? Yang kedua, kita harus kerja sungguh-sungguh. Kejadian 2 ayat 15 firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita bersyukur bahwa nenek moyang kita diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden menjadi seorang pengusaha. Sadarlah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita ini keturunan pengusaha. Setuju katakan amin. Kita ini keturunan pengusaha, jangan seringkali kita melemahkan diri kita menganggap orang tidak mampu, tidak kuat, tidak bisa, kita mengecilkan arti kekuatan diri kita sendiri dengan berkata aku lemah, aku tidak berdaya. Ayo bangkit, saudara pandang diri saudara sebagai seorang pengusaha yang dapat mengupayakan segala sesuatu, memelihara yang ada, meningkatkan yang sudah ada menjadi lebih baik, lebih bermutu, bahkan lebih banyak. Tuhan memanggil, memilih dan menempatkan Adam di Taman Eden. Dikatakan supaya mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya bagi kita sekalian, Tuhan memanggil, memilih dan menempatkan saudara di keluarga saudara, di desa saudara, di kota saudara. Supaya kita menjadi seorang pengusaha. Mengupayakan sesuatu yang nilainya kecil, bisa berarti, bisa lebih berkualitas, dan menambah nilai yang lebih besar, yang bisa menguntungkan kita. Karena itu mari saudaraku, kita mau bekerja sungguh-sungguh. Tuhan rindu setiap anak-anaknya menjadi pekerja yang sungguh-sungguh. Kita berani tampil dalam sebuah pekerjaan, dan pada waktu kita dipercayakan sebuah pekerjaan, apapun situasi dan posisi kita, ayo kita kerja dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan tidak menghendaki di antara kita tuh menjadi orang yang hanya duduk-duduk, hanya melamun, hanya menghayal, hanya merindukan nasib yang baik, masa depan yang baik, keuangan yang cukup. Tetapi kita tidak mau melangkah dan kita tidak mau bergerak, bekerja.
Ayo kita kerjakan dengan apa yang dapat kita kerjakan. Dimulai dari apa yang ada pada kita. Saudara, orang yang punya prinsip ekonominya baik, dia mau menggunakan semua kesempatan yang ada dengan bekerja, apapun pekerjaannya, yang penting itu halal, yang penting itu baik, supaya dapat menghasilkan uang. Kita hidup butuh uang, kita hidup butuh makanan, butuh minuman, dan semua saudaraku yang kita perlukan, kita butuhkan dapat diraih. Salah satu di antaranya dengan cara kita bekerja. Adam dan Hawa dipercayakan sebuah taman yang begitu luas, taman yang besar dengan berbagai macam tumbuhan. Bagaimana taman itu bisa dilestarikan, bisa tetap produktif, bisa menghasilkan. Tentunya Adam diberikan mandat, diberikan otoritas untuk bekerja di sana, mengupayakan sesuatu agar bisa bertahan baik, bahkan lebih baik lagi. Karena itu mari saudaraku, kita mau bekerja sungguh-sungguh. Kitab Amsal berkata, orang yang malas sudah menjadi sahabat dari si perusak. Kalau kita tidak mau bekerja, kita hanya malas-malas, kita hanya duduk-duduk dan kita hanya mengandalkan belas kasihan orang lain. Saudara dengar, saudara tiba-tiba akan melihat dan menyaksikan masa depan kita ternyata hancur. Masa depan kita rusak, keluarga kita rusak. Karena itu anak-anak muda, engkau yang masih muda, ayo dimulai membangun masa depan. Untuk memiliki ekonomi yang baik, mulai bekerja. Bekerja dimulai dari rumah, belajar bekerja dengan hal-hal yang sederhana di rumah. Dimulai dari membantu orang tua, sampai pada waktunya nanti bisa bekerja dan menghasilkan keuangan yang cukup. Seorang pria maupun seorang wanita, dia punya hak untuk memiliki masa depan yang baik, ekonomi yang baik, keuangan yang baik. Salah satu faktor penentunya adalah saudara harus sungguh-sungguh bekerja, rajin bekerja. Kalau kita melihat di dalam kitab Tesalonika, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus sebagai seorang hamba Allah menasehati jemaat-jemaat yang dilayani di gembalakannya, supaya seluruh jemaat konsentrasi dengan keluarganya dan konsentrasi dengan pekerjaannya. Supaya apa? Apa yang dikerjakan boleh menghasilkan sesuatu dan boleh mencukupi keperluan, kebutuhan rumah tangganya. Hidup butuh cinta, tetapi hidup juga butuh uang. Saudaraku, karena itu mari kita mau belajar bersama-sama, mulai membangun konsep, mulai membangun strategi bagaimana kita bekerja yang dapat menghasilkan uang, dan kalau kita sudah menemukannya, mulailah bekerja. Bagi saudara yang masih bergumul, masih berjuang untuk menemukan jenis pekerjaan apa yang paling tepat untuk saudara lakukan, tentunya saudara harus mulai berdoa, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi juga mulai berupaya, mulai mencoba apa yang paling cocok bagi saudara. Kalau ada pekerjaan yang merupakan hobi saudara dan dapat menghasilkan, itu lebih baik. Tetapi apapun jenis pekerjaannya, enggak ada pekerjaan yang tidak melelahkan. Semua pekerjaan bisa membuat orang lelah, capek. Tetapi saudara bersyukur kalau Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah pekerjaan. Karena Alkitab berkata kalau engkau tidak bekerja, engkau tidak boleh makan. Artinya orang yang makan tanpa bekerja itu haram hukumnya. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama membangun hidup dengan sebuah pola dan konsep yang benar. Semua orang yang ekonominya baik, keuangannya baik adalah pekerja-pekerja yang keras. Di samping mereka percaya akan pemeliharaan Allah, mereka juga percaya bahwa apa yang dikerjakannya akan dibuat Tuhan berhasil. Amin ya saudaraku. Tuhan memberikan kepada kita potensi, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Untuk apa? Mengerjakan pekerjaan yang akan mencukupkan bukan hanya kebutuhan orang lain, kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya. Dan dari keluarga yang cukup secara ekonomi,
dari keluarga itu akan keluar, tampil menjadi keluarga yang menjadi berkat. Bisa berbagi dengan banyak orang, baik dalam pengalaman pekerjaan maupun dalam berkat-berkat materi yang didapatkan, bisa berbagi dengan orang lain. Karena itu saudaraku, sungguh-sungguh bekerja. Ini menjadi poin yang kedua, kalau kita mau memiliki ekonomi yang sehat. Yang ketiga, saudaraku, kita ini dikatakan jangan serakah. Efesus 5 ayat 5 mengatakan, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, dalam kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal sukacita, damai sejahtera di dalam kuasa Roh Kudus. Orang yang serakah itu sudah menyembah mamon, sama dengan penyembah berhala. Saudara, mungkin secara materi kita itu menjadi orang yang berkecukupan, tetapi saudara tidak menikmati damai sejahtera. Saya sebagai seorang hamba Allah sedang menyampaikan tentang membangun ekonomi yang sehat, membangun ekonomi yang sehat dan kuat. Artinya ekonomi itu dapat dinikmati oleh kita, mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat bagi anak-anak kita, generasi kita di masa yang akan datang. Kalau kita sebagai orang tua serakah, kalau kita sebagai anak Tuhan serakah, saudara, yang dipuja dalam hidup orang yang serakah, itu bukan Tuhan, tetapi mamon, tetapi ekonomi dan keuangan. Firman Tuhan tidak mengajarkan untuk kita menghalalkan segala macam cara, yang penting dapat uang. Keluarga yang sehat ekonominya tidak menghalalkan segala macam cara, yang penting mendapatkan ekonomi yang banyak. Saudaraku, keluarga yang sehat ekonominya artinya kita bisa meraih dengan hal-hal yang baik, dengan cara-cara yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini katakan orang yang serakah diidentikan dengan penyembah berhala, dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan rindu saudara diberkati rohaninya, Tuhan rindu juga saudara diberkati ekonominya. Tetapi kita diberkati, tidak perlu kita harus menjadi serakah. Kita bisa mengumpulkan berkat Tuhan, tidak perlu kita harus menjadi serakah, saudaraku. Karena keserakahan ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama percaya akan bagian kita. Kalau kita melihat dalam Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Ini merupakan bahaya besar yang Tuhan peringatkan kepada kita sekalian terhadap apa? Keserakahan. Karena kalau berbicara tentang ekonomi yang sehat, saudara, kita langsung berkonotasi bahwa aku harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Aku harus bekerja keras, sungguh-sungguh supaya ekonominya baik. Bekerja keras harus, ekonominya kuat harus, sehat harus, tetapi tidak perlu menjadi serakah. Amin. Nikmati bagian kita, nikmati dan kumpulkan yang menjadi bagian kita. Serakah artinya, saudaraku, dia berupaya dengan segala macam cara, bahkan bila perlu menjatuhkan orang lain, supaya aku memperoleh sesuatu. Saya percaya cara Tuhan bekerja dalam hidup kita tidak perlu ditambah dengan cara rakus kita, serakah kita untuk meraih segala yang baik yang Allah berikan. Cukup kita percaya dengan Dia, cukup kita kerja sungguh-sungguh, kita tidak perlu serakah. Bagian kita tidak pernah beralih kepada orang lain. Setiap orang ada berkatnya. Karena Alkitab berkata, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Setuju, katakan amin. Berkat ada di atas kepala orang benar. Tidak perlu orang benar itu iri dengan berkat di atas kepala orang lain. Ayo kita raih, kita perjuangkan, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi hak kita, supaya semuanya itu boleh terwujud. Kita memiliki anggota keluarga yang ekonominya sehat. Setuju, katakan amin. Yang paling terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana cara membangun ekonomi keluarga agar ekonomi kita sehat? Yang paling terakhir adalah rajin menabur. 2 Korintus 9 ayat 6 firman Tuhan berkata, camkanlah ini,
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudaraku, kita harus percaya pemeliharaan Tuhan. Kita harus kerja sungguh-sungguh. Kita tidak boleh serakah. Karena itu poin yang keempat, kita harus rajin menabur. Saudaraku, dunia mengajarkan bekerja sekeras-kerasnya, raih keuntungan sebesar-besarnya. Fokusnya kepada siapa? Kepada dirinya. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setelah kita bekerja, kita yakin, kita tidak boleh serakah, maka Tuhan rindu saudara dan saya menjadi pribadi yang diberkati oleh Allah. Tetapi di poin berikutnya, saudara dan saya rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, di gereja kita rindu menjadi berkat bagi komunitas gereja kita. Di luar gereja kita rindu menjadi berkat di komunitas di mana kita ada. Di lingkungan kita rindu kita menjadi berkat bagi mereka. Saudaraku, karena itu salah satu cara kita menjadi berkat. Di antaranya adalah kita berani menabur. Setuju, katakan amin. Berani menabur. Setelah berani menabur, melihat hasilnya rajin menabur. Saudaraku, dikatakan camkan ini, orang yang menabur banyak, menuai banyak. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Saya percaya kalau saudara ditanya dengan tuaian ke depan, saudara ingin menuai banyak atau menuai sedikit? Pasti jawabannya kita ingin menuai banyak. Tetapi kalau saudara ditanya, saudara pengen menabur sedikit atau menabur banyak? Wah, saudara yang tahu. Ya, saudara yang tahu. Saudara mau rindu menabur sedikit atau menabur banyak? Apa yang kita tabur itu akan menentukan apa yang kita tuai, saudaraku. Karena itu kalau kita melihat di dalam kitab 2 Korintus, ini yang sudah kita baca tadi, ayat 10, pasal 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, kalau saudara seorang penabur, Alkitab berkata, iya, Allah menyediakan benih bagi penabur. Ia memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Orang yang punya sikap hati, jati diri sebagai seorang penabur, Allah itu tidak akan lupa dengan kebutuhan si penabur. Karena itu dia berikan benihnya untuk ditabur, dia juga berikan roti untuk dimakan. Artinya jatah untuk kebutuhan kita ada, tetapi jatah untuk ditabur ada. Kenapa kita tidak boleh serakah? Jangan sampai benih dan roti itu semua dimakan oleh kita, itu namanya serakah. Karena itu mari kita mau belajar, seluruh berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudaraku, komposisinya mesti ada benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Kita jujur, saudaraku, lebih banyak roti untuk dimakan atau benih untuk ditabur? Kita jujur pasti lebih banyak roti untuk dimakan. Begitu dapat berkat, saudaraku, berapa persen menjadi benih? Berapa persen menjadi roti? Menjadi keperluan kebutuhan kita. Silakan sesuai dengan ukuran iman saudara. Saudara mau lakukan. Yang penting ayo mulai belajar menabur. Saudaraku, di dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 5-6 firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, pada waktu kita diajar tentang mulai menabur atau rajin menabur, kita berpikir aku menabur nanti kalau sudah kaya, aku menabur kalau sudah cukup. Saudaraku, konsep firman bukan. Orang-orang yang berjalan menabur sambil menangis akan pulang dengan sorak-sorai. Artinya apa? Sebetulnya menabur itu sesuatu yang menjadi tantangan dalam hidup kita. Dalam kondisi kurang, dalam kondisi pas-pasan, bahkan dalam kondisi kita sendiri sedang membutuhkan, ada waktunya kita harus menabur.
Dan pada waktu kita menabur dalam kesulitan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, saudara akan melihat, saudara akan pulang. Setelah menabur, saudara akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa hasilnya, sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau saudara tidak pernah menabur, sebetulnya saudara harus jujur, kita tidak berhak menuai. Hanya orang yang berani menabur, orang itu berhak menuai. Karena itu apa yang kita tabur hari ini akan menentukan masa depan kita. Saudara yang rindu ekonomi saudara sehat di masa yang akan datang, ayo dimulai dari hari ini. Apa yang dapat saudara lakukan, apa yang dapat saudara kerjakan, apa yang dapat kita tabur, mulailah dari sesuatu yang bisa kita lakukan. Tidak usah nunggu menghayal dulu, nanti kalau aku sudah kaya, nanti kalau aku sudah berhasil. Tetapi saudaraku, pada orang-orang yang punya konsep seperti ini, kalau sudah kaya, sudah berhasil, dia lupa. Lupa tentang janjinya, lupa tentang hati dan tujuannya. Tetapi kalau kita memulai dari kecil, dari yang sedikit, dari apa yang ada, dari apa yang bisa kita lakukan. Saya percaya pada waktu saudara diberkati Tuhan, secara materi sekalipun, berkat itu tidak akan menjadi berhala. Berkat itu justru akan dipakai oleh saudara untuk kebaikan keluarga saudara, tetapi juga untuk kebaikan pelayanan pekerjaan Tuhan di mana kita berada. Amin. Demikian kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami percaya Engkau sedang membaharui hidup kami. Engkau sedang membaharui keluarga kami. Engkau sedang membaharui kesehatan kami. Engkau sedang membaharui komunikasi kami. Engkau sedang membaharui kerohanian kami. Engkau juga sedang membaharui ekonomi kami. Tuhan, di tengah-tengah masa sulit, masa sukar, apapun situasinya kami percaya, Allah Yehova Jireh, Allah yang dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada, Allah yang menjadi Bapa kami, yang akan mencukupkan seluruh keperluan kebutuhan kami. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam ekonominya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Bapa, Engkau memberkati mereka satu persatu. Condongkan hati mereka untuk takut akan Engkau, untuk mengandalkan Engkau, untuk mempertaruhkan seluruh hidupnya di dalam penyertaan dan pemeliharaan yang sempurna. Hidupnya, keluarganya, anak-anaknya, usaha pekerjaannya, bahkan pendidikannya diberkati. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkati para pemimpin negeri ini, diberkati presiden, wakil, seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami menyatakan Shalom Indonesia, Engkau diberkati. COVID-19, wabah corona ini kami tolak kuasanya. Di dalam nama Yesus, virus-virus yang ada yang membuat sakit penyakit di negeri ini, kami hancurkan kuasanya, kuasa dalam nama Yesus, menyembuhkan, memulihkan negeri ini, memberi hikmat kepada para pemimpin negeri ini, untuk melayani bangsa ini, mengambil kebijakan-kebijakan penting, untuk menentukan kebaikan, keamanan, kesejahteraan negeri ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah seluruh keperluan kebutuhanmu. Hari ini sampai selama-lamanya anugerah Tuhan limpah dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.